Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aulia Utami Putri SIP MSI serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti Zoom pada hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan nama saya Puji Wulandari selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 5 dengan judul Permasalahan Pembangunan Ekonomi di Daerah Kabupaten Mimika dan Duga. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok 5 yaitu Puji Wulandari, Dobi Sejahtera, Audia Miss Al-Fatia, Dimas Agung Nugroho. Terkait dengan rangkaian kegiatan presentasi, yang pertama sesi pembukaan, kedua sesi presentasi online, yang terakhir penutup. Kita memasuki sesi yang pertama yaitu pembukaan, supaya kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah. Mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita memasuki sesi yang kedua yaitu presentasi online. Dalam hal ini, kelompok 5 akan menyajikan materi. Lebih lanjut, demi kelancaran jalannya presentasi diharapkan pula kepada para peserta untuk kondusif. Kepada kelompok 5, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan materi yang pertama yaitu mengenai ketimpangan pembangunan sektor industri. Next slide. Kabupaten Mimika adalah kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki luas wilayah 21.225,41 km² dan terletak di pesisir selatan Papua bagian tengah, berbatasan dengan Teluk Yos Sudarso di utara, Kabupaten Paniai di timur, Kabupaten Dogiai dan Deiyai di selatan, serta Kabupaten Nabire di barat. Kabupaten ini memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat yang kaya. Sumber daya alam yang melimpah seperti tambang emas dan tembaga. Berdasarkan pada tabel di samping, dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk pada usia 30-34 tahun adalah yang terbanyak menduduki di Kabupaten Mimika. Next slide. Yang kedua, berdasarkan Badan Pusat Statistik BPS tentang distribusi persentase penduduk dan kepadatan penduduk, menurut kecamatan di Kabupaten Duga tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Duga pada tahun tersebut sebanyak 106.733 jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019. Perbandingan data kependudukan dapat dilihat pada tabel di samping. Next slide. Ritme industri cepat versus lambat dalam ketimpangan pembangunan sektor industri antara Mimika dan Duga dapat dilihat dari 5 perbedaan. Yang pertama, jumlah industri. Di Mimika memiliki lebih banyak industri daripada Kabupaten Duga karena Kabupaten Mimika memiliki potensi SDA yang lebih besar, terutama di sektor pertambangan. Sementara Kabupaten Duga memiliki potensi SDA yang lebih berkaitan dengan sektor pertanian dan kehutanan, sehingga jumlah industri yang berkembang di sana relatif lebih sedikit. Yang kedua, potensi ekonomi. Mimika memiliki potensi ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan Duga karena menjadi pusat kegiatan industri pertambangan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Sementara Duga masih tergolong daerah yang belum banyak dieksplor dalam hal potensi ekonomi. Yang ketiga, SDM. Mimika memiliki sumber daya manusia yang lebih terlatih dan siap untuk berpartisipasi dalam industri modern. Sementara SDM di Duga mungkin belum sepenuhnya terlatih dan siap untuk mengambil bagian dalam industri. Keempat, tingkat perkembangan industri. Industri di Mimika lebih berkembang dan modern daripada di Kabupaten Duga. Hal ini disebabkan karena Mimika memiliki akses yang lebih baik di pasar global dan teknologi yang lebih canggih.
daripada Nduga yang masih terisolasi dan memiliki akses yang terbatas. Kelima, jenis industri. Industri yang berkembang di Kabupaten Mimika lebih berkaitan dengan sektor pertambangan, seperti tambang, emas, dan tembaga. Sementara industri di Nduga lebih berkaitan dengan sektor pertanian. Untuk sektor manufaktur di Mimika lebih berkembang daripada dengan Nduga karena ketersediaan sumber daya mineral yang besar, populasi yang lebih besar dan lebih beragam, serta infrastruktur yang lebih baik. Sementara Nduga, sektor manufaktur masih dalam tahap awal perkembangan karena ketergantungan pada sektor pertanian dan peternakan, dan populasi yang lebih kecil dan terpencil. Namun demikian, potensi untuk mengembangkan sektor manufaktur di Nduga dapat ditingkatkan melalui pengembangan infrastruktur dan diverifikasi bahan baku. Next slide. Pembahasan yang kedua mengenai investasi yang kurang merata. Next slide. Terdapat tiga aspek yang menjadi perbedaan investasi yang kurang merata. Yang pertama, Mimika. Mimika sebagai wilayah yang telah berkembang, memiliki lebih banyak SDM dan infrastruktur yang siap untuk mendukung investasi. Namun kecenderungan sentralisasi pemerintahan dan pembangunan di Indonesia dapat menyebabkan alokasi investasi yang tidak merata antara Mimika dan daerah-daerah lain yang kurang berkembang. Sementara Nduga masih kurang berkembang dan kurang siap dalam mendukung investasi. Namun dengan desentralisasi pemerintahan, Nduga memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri dan memperbaiki infrastruktur serta membangun SDM yang lebih baik. Untuk Mimika, Mimika memiliki kondisi geografi yang lebih mendukung pengembangan infrastruktur, terutama karena wilayah ini merupakan kawasan industri dan pertambangan yang sudah lama berkembang. Sementara Nduga, kondisi geografis yang lebih sulit untuk diakses dan dikembangkan. Di wilayah pegunungan yang terisolasi dengan akses transportasi yang terbatas. Wilayah ini memiliki tantangan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya. Aspek yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Mimika memiliki kualitas SDM yang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Nduga, terutama dalam hal pendidikan dan keterampilan. Sementara di Kabupaten Nduga masih banyak tenaga kerja yang kurang terampil dalam berpendidikan rendah. Investasi yang kurang merata antara Mimika dan Nduga dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan. Kebijakan dan birokrasi yang tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di kedua wilayah tersebut juga dapat memperburuk ketimpangan investasi. Birokrasi yang lambat dan korupsi dapat memperlambat proses investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah yang kurang berkembang. Next slide. Yang ketiga, mengenai rendahnya mobilitas faktor produktif. Indeks ketertinggalan Kabupaten Nduga. Menurut BPS pada tahun 2020, indeks ketertinggalan kabupaten termiskin di Provinsi Papua adalah Kabupaten Nduga yang memiliki kondisi geografis yang sulit sehingga akses transportasi dan komunikasi menjadi terbatas. Selain itu, penduduknya juga masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini membuat Kabupaten Nduga menjadi daerah indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto yang rendah di Provinsi Papua. Namun demikian, pemerintahan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nduga seperti program-program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Indeks ketertinggalan Kabupaten Nduga dapat kita lihat pada tabel di samping. Next slide. Ada 3 hal yang mempengaruhi mobilitas yang menunjukkan perbedaan provinsi Mimika dan Nduga. Yang pertama, infrastruktur transportasi. Mimika memiliki infrastruktur transportasi yang lebih baik daripada Nduga. Mimika memiliki jalan tol yang menghubungkan kota-kota besar. Sementara Kabupaten Nduga masih terpencil dan akses ke kawasan itu terbatas. Faktor yang kedua, sumber daya manusia. Mimika memiliki personil yang lebih berkualitas dan berpendidikan daripada Nduga. Mimika adalah rumah bagi beberapa perguruan tinggi termasuk Universitas Cendrawasih yang menarik banyak orang untuk belajar ke daerah tersebut.
Sebaliknya, Nduga berpendidikan rendah dan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian atau perkebunan. Yang ketiga, jenis sektor ekonomi. Mimika memiliki ekonomi yang lebih maju dari Nduga. Mimika adalah rumah bagi tambang emas terbesar di dunia, Grasberg, yang memiliki kontribusi signifikan bagi perekonomian Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya, Kabupaten Duga masih mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber pendapatan utamanya. Karena ini, faktor produksi di Mimika lebih mobile daripada di Duga. Orang akan memiliki akses yang lebih baik ke transportasi, pendidikan, dan kesempatan kerja yang lebih tinggi. Di sisi lain, di Kabupaten Duga, mobilitas faktor produksi terhambat oleh minimnya infrastruktur, minimnya SDM, dan ketergantungan pada sektor ekonomi yang kurang berkembang. Next slide. Baik, yang selanjutnya yaitu perbedaan sumber daya alam. Daerah dengan SDA yang berada dan sebaiknya pada Kabupaten Mimika maupun Induga terletak di Provinsi Papua Indonesia dan memiliki sumber daya alam yang kaya. Namun terdapat perbedaan antara kedua kabupaten tersebut dalam sifat sumber daya alam dan ketersediaannya. Yang pertama yaitu Mimika. Tambang emas Kabupaten Mimika merupakan lokasi tambang emas terbesar di dunia. Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Tambang merupakan sumber pendapatan penting bagi seluruh Kabupaten Mimika dan Papua. Sedangkan di Induga tidak ada tambang emas besar di Provinsi Induga. Yang kedua yaitu Prefektur Mimika memiliki tambang logam seperti tambang tembaga dan tambang perak serta ladang minyak dan gas. Sedangkan di Induga sumber daya alam lainnya, Provinsi Induga memiliki sumber daya alam yang melimpah serta hutan hujan tropis yang luas, sungai yang besar serta tanah yang subur untuk pertanian dan perkebunan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Di Mimika, keduanya kaya akan sumber daya alam, namun tingkat pemanfaatan sumber daya alam Mimika lebih tinggi dari Induga. Hal ini terutama karena tambang emas Grasberg merupakan penghasil utama di Mimika dan Papua secara keseluruhan. Sedangkan di Induga, sebagian besar sumber daya alam di Provinsi Induga masih belum optimal. Sumber daya alam merupakan modal awal dalam Kabupaten Mimika dan Induga. Kabupaten Mimika dan Induga di Provinsi Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam hal pertambangan. Kabupaten Mimika terkenal dengan tambang emas dan tambang Grasberg. Selain itu, Kabupaten Induga juga memiliki potensi sumber daya alam lainnya, seperti hutan, perkebunan, dan pariwisata yang masih perlu dikembangkan. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan baik dan berkelanjutan, sehingga tidak merusak lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang selanjutnya yaitu teknologi dalam sumber daya manusia untuk mengelola SDA di Mimika dan Induga. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, pengelolaan SDA di Kabupaten Mimika dan Induga dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang pertama yaitu teknologi GIS atau Geographic Information System. Teknologi ini dapat membantu dalam pengelolaan lahan dan lingkungan, khusus untuk Kabupaten Induga yang kaya akan sumber daya alam berupa bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan. Yang kedua yaitu teknologi drone. Drone dapat digunakan untuk pemetaan dan pemantauan area pertambangan dan hutan yang sulit dijangkau. Yang ketiga yaitu teknologi sensor. Sensor dapat digunakan untuk memantau kualitas udara, air, dan tanah di sekitar area pertambangan. Yang kelima yaitu perbedaan demografis di Kabupaten Mimika dan Induga. Estimasi parameter kependudukan Kabupaten Mimika. Berdasarkan data di samping, dapat disimpulkan jika penduduk Kabupaten Mimika membangun manusia Indonesia untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045, di mana dapat menciptakan SDM unggul dan berdaya saing global melalui peningkatan taraf pendidikan,
pertumbuhan penduduk dijaga pada tingkat fertilitas ideal. Peningkatan derajat kesehatan tersebut. Jumlah sekolah, guru, dan murid tiap tingkat pendidikan di Kabupaten Enduga tahun ajaran 2020 sampai 2021. Sarana prasarana pendidikan bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya yaitu perbedaan geografis antara Mimika dan Enduga dapat mempengaruhi beberapa aspek sosial dan ekonomi di kedua daerah, termasuk pendidikan, kesehatan, pertumbuhan penduduk, dan aspek sosial lainnya. Yang pertama yaitu Mimika. Pendidikan di Mimika memiliki sejumlah lembaga pendidikan yang lebih banyak dan berkualitas dibandingkan dengan Enduga, seperti Universitas Papua di Mimika dan beberapa sekolah internasional. Sedangkan di Enduga, di sisi lain Enduga masih memiliki tingkat buta huruf yang tinggi dan sebagian besar penduduknya tidak memiliki akses ke pendidikan yang memadai. Yang kedua yaitu kesehatan. Kesehatan di Mimika memiliki sejumlah fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan modern dibandingkan dengan Enduga, seperti rumah sakit dan klinik kesehatan yang terletak di dekat tambang Grassberg. Sedangkan di Enduga masih memiliki tingkat kesehatan yang rendah dan sebagian besar penduduknya mengalami masalah kesehatan seperti penyakit menular dan kekurangan gizi. Yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan penduduk. Mimika memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan Enduga karena adanya migrasi penduduk yang datang untuk bekerja di tambang Grassberg dan industri lainnya. Sedangkan di Enduga masih memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah karena sebagian besar penduduknya tinggal di desa-desa terpencil di daerah pegunungan. Aspek-aspek sosial lainnya, Mimika memiliki masyarakat yang lebih heterogen dan terdiri dari berbagai suku bangsa, sedangkan Enduga didominasi oleh suku Dani. Mimika juga memiliki sejumlah budaya yang berkembang seperti seni dan musik tradisional. Di sisi lain, Enduga masih memiliki tradisi adat yang kuat seperti upacara ngaben dan ritual-ritual lainnya. Next. Materi 6, perdagangan antar daerah yang kurang lancar. Jadi di wilayah Mimika dan Duga terdapat beberapa faktor yang menghambat perdagangan antar daerah, seperti pembatasan aksesibilitas. Kabupaten Duga terletak di daerah pegunungan yang sulit dijangkau, sedangkan Kabupaten Mimika berada di daerah pesisir. Yang kedua, infrastruktur. Perdagangan yang tidak memadai. Minimnya infrastruktur komersial modern seperti pasar, swalayan, dan pasar swalayan membuat masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di luar daerah. Yang ketiga, ketergantungan pada sektor pertambangan, seperti pada Provinsi Mimika yang terkenal dengan tambang emas dan Tembagapura. Sedangkan Provinsi Duga memiliki tambang batu bara dan batu kapur. Kedua daerah ini mengandalkan sektor pertambangan sebagai sumber pendapatan utama, sehingga sektor lain tidak mungkin berkembang. Yang keempat, perbedaan budaya dan bahasa. Kedua, bupati tersebut memiliki budaya dan bahasa yang berbeda sehingga menyulitkan komunikasi jika ingin berdagang. Yang terakhir, sengketa daerah. Kabupaten Duga dan Mimika mengalami konflik wilayah yang mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis antar kedua wilayah tersebut dan berdampak pada perdagangan antar kedua wilayah tersebut. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya adalah strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Mimika dan Enduga. Strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Mimika. Pengembangan fisik. Kabupaten Mimika sudah sejak lama memiliki kondisi pembangunan yang memadai karena adanya PT besar yang menjadi pusat ekonomi Kabupaten Mimika. Fokus di bidang kesehatan dan pendidikan yang semakin baik dan ramah bagi masyarakat, serta pekerja yang ada di sana menunjukkan bahwa Kabupaten Mimika menjadi daerah yang berkembang di Papua. Lalu ada faktor pendukung, yaitu perda-perda serta capaian pemerintah daerah yang mengutamakan pembangunan merata yang disertai pemberdayaan kemampuan SDM untuk hidup dengan memiliki banyak kemampuan. Lalu pada pengembangan dunia usaha, peningkatan perekonomian di Kabupaten Mimika yang memiliki beragam jenis usaha yang sudah ada sejak tahun 1999 yang banyak diramaikan oleh pendatang, serta sektor-sektor perekonomian diisi oleh orang-orang yang berbeda-beda dari berbagai daerah yang menjadikan Mimika menjadi kota dengan julukan kota bisnis. Lalu ada faktor pendukung lain, yaitu kemudahan diakibatkan oleh perda yang ada.
serta didukung oleh sumber daya alam yang didukung dengan pengolahan pihak Indonesia maupun pihak luar yang membuat keuntungan bagi kedua belah pihak, serta dimudahkan dengan kemampuan para SDM-nya. Lalu pada pengembangan SDM, dengan banyaknya PT besar yang berdiri di sana, Kabupaten Mimika melatih SDM mereka agar lebih maju daripada kabupaten lainnya di Papua. Bersamaan pada sektor pendidikan seperti keamanan terlatih dengan keadaan di kabupaten mereka. Lalu faktor pendukung yaitu pelatihan yang diberikan kepada karyawan bagi PT yang ada di sana, peningkatan kualitas pelayanan, lalu ada institusi Polri yang ditingkatkan agar terhadap masyarakat yang berada di Mimika, serta peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sudah baik di Kabupaten Mimika. Baiklah, masuk ke strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Enduga. Pada pengembangan fisik, Enduga salah satu kabupaten yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Enduga dalam tujuan pengembangan fisik dapat dilakukan melalui pengembangan sektor dan pengembangan infrastruktur atau investasi. Faktor pendukung ialah infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, dan bandara akan memudahkan transportasi barang dan orang, membuka aksesibilitas ke daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan infrastruktur serta transportasi juga akan membuka peluang untuk perdagangan. Lalu pada pengembangan dunia usaha, Kabupaten Enduga yang memprioritaskan pembangunan gerbang tol laut untuk memaksimalkan usaha jasa perusahaan. Lalu ada faktor yang mendukung, yaitu pembangunan infrastruktur yang bermacam-macam untuk mempermudah jalur perekonomian dan lajur pergerakan masyarakat di sana. Pembangunan tol laut sebagai senjata utama yang juga dalam peningkatan perekonomian di bidang logistik, jasa maupun pengolahan dalam upaya pengembangan usaha. Baiklah, lalu ada pengembangan SDM, meningkatkan akses pendidikan. Kabupaten yang juga dapat meningkatkan akses pendidikan dengan membangun lebih banyak sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Program beasiswa dan bantuan pendidikan juga dapat diberikan untuk membantu keluarga dengan keterbatasan keuangan agar dapat mengakses pendidikan yang lebih baik. Lalu ada faktor pendukung, yaitu pembangunan ekonomi di Kabupaten Enduga dapat dipacu melalui pengembangan SDM yang berkualitas, seperti dalam pendidikan dan pelatihan. Lalu pengembangan program pendidikan dan pelatihan mencakup keterampilan teknis dan non-teknis. Baiklah, next slide. Yang ke-8, paradigma pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Mimika dan Enduga. Next slide. Terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama kesempatan kerja. Pada konsep lama kesempatan kerja, Kabupaten Mimika sendiri sedari dahulu terkenal sebagai kabupaten yang berfokus di bidang industri besar seperti industri pengolahan dan industri lainnya. Mimika juga terkenal akan pertambangan mineral yang bermacam-macam dan memiliki kualitas standar internasional. Sedangkan Enduga pada dasarnya dari dulu lebih berfokus pada yang namanya industri perdagangan dan industri pengolahan maupun jasa perusahaan yang ada di sana. Lalu pada konsep baru, Enduga dan Mimika lebih berfokus pada pengembangan sektor-sektor baru yang dapat memberikan nilai tambah pada ekonomi daerah mereka. Salah satu sektor yang potensial adalah pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk pengembangan sektor industri kreatif serta teknologi informasi. Pengembangan sektor ini dapat memberikan peluang kerja baru bagi masyarakat setempat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu pada basic pembangunan, konsep lama pada pembangunan ekonomi daerah Enduga dan Mimika melibatkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Basis pembangunan di daerah ini selama ini lebih banyak berfokus pada sektor pertambangan, pertanian, serta perikanan. Lalu masuk pada konsep baru, sekarang lebih berfokus pada pengembangan yang diambil alih oleh pemerintah Indonesia serta masyarakat sekitar. Seperti daerah Mimika yang sekarang tambang mineral lebih banyak dipegang oleh PT besar dari Indonesia, dan perdagangan kreatif yang memanfaatkan sumber daya alamnya. Lalu ada aset-aset lokasi. Pada konsep lama, aset lokasi di daerah ini juga memainkan peran penting dalam mengembangkan perekonomian, karena daerah ini terletak di kawasan strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat ekonomi regional. Lalu pada konsep baru, sebagai sektor logistik yang unggul dengan memanfaatkan sumber daya alam lainnya sebagai pasokan yang dapat dikelola dengan industri pengolahan yang ada di sana. Sedangkan Mimika sudah berfokus di berbagai bidang seperti pemanfaatan aset-aset di daerah perairan dan lain-lainnya. Lalu pada sumber daya pengetahuan, pada konsep lama, mereka sudah menerapkan pendidikan maupun pelatihan yang ditujukan untuk warga sekitar maupun pekerja di sana agar mampu menjalankan serta mengelola potensi lokal bertaraf internasional di sana. Lalu pada konsep baru, pendidikan dan pelatihan yang terfokus pada kebutuhan pasar kerja lokal dapat meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja lokal, sehingga mampu bersaing di pasar kerja global dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Next. Yang terakhir ada peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Mimika dan Duga. Next. Menurut estimasi parameter kependudukan Kabupaten Mimika dari hasil long form 2020, fertilitas TFR
Kabupaten Mimika sebesar 2,42 yang berarti terdapat 2 anak yang dilahirkan perempuan di Kabupaten Tabanan selama masa produksinya. Mortalitas kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berumur 0 sampai 11 bulan dan kurang dari 1 tahun. Hasil long form SP 2020 mencatat angka kematian bayi kependudukan Mimika sekitar 25 per 1000 kelahiran hidup. Mobilitas 43 dari 1000 penduduk Kabupaten Mimika lahir di luar Kabupaten Mimika. Pendidikan, mayoritas Gen X dan Gen milenial di Kabupaten Mimika sebesar 46,47% menamatkan pendidikan SMA, sedangkan generasi baby boomer mayoritas menamatkan pendidikan SD. Yang kelima, perumahan rumah tangga Mimika. 98,15% menempati rumah layak huni dengan ketahanan bangunan yang dilihat dari bahan bangunan utama, atap, dinding, dan lantai rumah terluas. Next. Dan Kabupaten Duga di Provinsi Papua masih memiliki berbagai kendala dalam hal infrastruktur, termasuk dalam hal transportasi dan energi. Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah terbatasnya aksesibilitas yang memadai untuk mencapai daerah-daerah terpencil di kabupaten ini, serta keterbatasan pasokan listrik dan energi. Namun pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah Papua, termasuk di Kabupaten Duga dan fasilitator juga simulator. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah Mimika dan Duga bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat pelaku ekonomi lokal. Sebagai simulator, pemerintah daerah Mimika dan Duga dapat memberikan insentif atau dukungan terhadap sektor-sektor usaha yang dipandang potensial untuk tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah memaparkan presentasi. Untuk sesi tanya-jawab akan berlangsung setelah Zoom berakhir, yang dilanjutkan pada kolom komentar video, maka diharapkan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk menyimak rekor Zoom sampai akhir. Setelah dari pemaparan dan pembahasan mengenai permasalahan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Mimika dan Duga tadi dapat ditarik kesimpulan di antaranya, Kabupaten Mimika dan Duga keduanya terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Meskipun keduanya terletak di wilayah yang sama, namun keduanya memiliki perbedaan dalam aspek tertentu. Seperti dalam sumber daya alam, Kabupaten Mimika memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan. Sedangkan Kabupaten Duga memiliki SDA berupa hutan yang masih alami, dan ekonomi Kabupaten Mimika memiliki ekonomi yang lebih maju dibanding Duga, terutama sektor pertambangan emas dan tembaga yang cukup besar di wilayah tersebut. Meskipun memiliki perbedaan dalam aspek-aspek tersebut, keduanya memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan ekonomi daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat diharapkan dapat bekerja sama untuk memanfaatkan potensi yang ada dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten tersebut. Kepada yang terhormat Ibu Aulia Utami Putri SIP MSI serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah kegiatan perkuliahan kita hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.